gereja saya ucapkan shalom. Bisa lebih semangat lagi katakan shalom. Prosper people say, I grow, I go, and I glorify. Fresh anointing people say, I grow, I go, and I glorify. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan? Katakan, saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, dan saya diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah di gereja kita Betania Fresh Anointing House of Grace. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Sebelum mulai, boleh salam kiri kanan depan belakang. Berikan senyum yang terbaik, katakan Happy Sunday. Kita saling memberkati, haleluya. Ini waktu yang terbaik kita boleh memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Yang sepakat boleh lambaikan tanganmu. Kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Untuk hari yang baru, minggu yang baru, kesempatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya juga Tuhan pasti ada pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merindu Tuhan bertemu dengan Engkau siang hari ini Tuhan. Memandang wajah-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami mau mulai kami tabiskan ibadah yang luar biasa siang hari ini. Hanya di dalam satu nama, Allah kami yang besar, ajaib dan perkasa, Yesus Kristus Tuhan namanya, dan semua umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita berkata, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak ditinggikan Tuhan. Oh, seumur hidup kami, Kau Bapa kami yang baik. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, Bapa. Amin. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh, tak peduli masa lalu,
Kami kan setia. Oh Tuhan, kami kan setia pada panggilan-Mu Tuhan. Dasarku berharap, kini aku berserah penuh padamu Tuhan. Tuhan katakan kini dasarku kami berserah Tuhan, berserah pada rancangan-Mu, jangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, sampai tiada yang mustahil bagimu Tuhan.
panggilanmu. Sampai akhir hidupku. Sorak-sorai, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita, pemilik hidup kita, sumber pengharapan, sumber kekuatan kita, Allah kita yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Dan semua umat Tuhan yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama kita berkata, lebih semangat lagi katakan, haleluya. Boleh tos kiri kanan depan belakangmu. Kita mau bersyukur bagi Tuhan, sebab Dia baik, Dia sangat baik. Haleluya. Na 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 na. Oh. Na 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 na. Here we go. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar bernafas memuji Sang Raja, di mana di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri nama Dia. Siap melompat buat Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, here we go. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih sorak-sorai bagi Tuhan. Dari awal sama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di mana di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri nama Yang lompat buat Tuhan, kamu. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Mari angkat dua-dua tanganmu buat Tuhan kita. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kau sangat baik Tuhan. Kakiku melompat bagi Tuhan, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sekali lagi. Dan tangan kami ku angkat padamu Tuhan, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, yeah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih-Nya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
Sambil tersenyum buat Tuhan kita sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Oh, Kau sangat baik Yesus buat kami. Kasih setianya, sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa Sang-Nya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, sing na na na. Angkat dua-dua jempolnya buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. One more time, sing with me yo. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai. Kemudian bagi nama Tuhan, sorakan nama Yesus. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama katakan, oh, come on. Diberi kuasa dan Raja mulia, Menaklukkan. menaklukkan Di bawah kaki siapa katakan? di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, Karena Allah Allah ada bersamaku. Siapa jadi lawanku? sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. tepuk tangan bagi Tuhan. Segenap hati kita katakan, oh, come on. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, Menaklukkan menaklukkan di bawah. kaki. Oh, come on. Ku pakai kuasa dari Raja. Karena Allah ada bersamaku. katakan, karena siapa, come on. Karena Allah ada bersamaku. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. berdiri. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji namamu ya Tuhan, terpuji kuasamu, terpuji kasihmu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Bersama sorakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, Kau sumber kemenangan kami ya Tuhan. ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau. Oh, ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Katakan
Katakan terpujilah. Terpujilah Kau Raja. Mari Tuhan saja, come on. Tepuk tangan, katakan, come on. Sungguh besar. Mana suaranya Tuhan, katakan. Ku berdiri dengan iman. Ku bersorak. Terpujilah. Sekali lagi, come on. Bersama sorakan. Sungguh besar. Sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam siapa? Tuhan. Katakan. Kau yang memberi kemenangan. Sorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Kemenangan. Ku bersorak merayakan. terpujilah Kau Mari katakan. Terpujilah. Oh, sorakan. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai. Sorak-sorai kalian bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, prosper people. I grow, I go, I glorify. Duduk di kanan kiri, katakan kau dicintai, kau diberkati. You are loved, you are blessed. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Ya puji Tuhan, sekali kita kehormatan untuk menambah pujian Tuhan. Yaitu untuk pemuda BFA Center, mari bersama kita siapkan taburan terbaik pujian Tuhan di siang hari ini. Mari bersama kita angkat taburan kita, bersama berdoa. Maka menambuhlah saya untuk pemuda PFA Center. Dan untuk tahun ini juga saya pasti mulai 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Sebab saya sangat berkati Tuhan, saya menjadi kaya dan kian makian kaya. Saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, luas kerajaannya dan untuk manjil kerajaan. Dan mari semua siap namun bersama berkata. Dan berikut adalah laporan keuangan BFA Church untuk bulan Juli 2024. Puji Tuhan, mari bersama kita siapkan hati kita untuk menyembah lebih dalam lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman
bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bersama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dulu sekarang dan selamanya. selamanya. Kau setia, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama katakan, Kau setia, Kau mulia, senang jiwaku, senang hatiku, jiwaku aman bersamamu. Kau lebih dari harta, Dari harta, segalanya. Oh, senanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau setia, Kau mulia, Bapa. So Kau setia, Kau setia Tuhan, tak pernah biarkan. Yeah. Bersama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang, selamanya.
sembah, naikkan syukur, naikkan sembahmu, angkat suaramu sembah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah yang setia, pernah tinggalkan, pernah biarkan Tuhan. Lebih lagi sembah. Terima kasih Bapa. Sanggup cukupkan, menyediakan, berikan kepadaku. Sediakan Bapa, kau setia. Mari Tuhan katakan, kau tunjukkan kasih. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Yang ku perlu, kau setia, mulia Tuhan. Oh, Bapa, kau lebih lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, setiamu. Sekarang selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Oh, kami nyatakan, kami serukan, kau setia. Oh, kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Sama-sama semua kita berkata, kau
mengucap syukur karena kami punya Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi kami, mencintai kami, memberkati kami tanpa syarat. Terima kasih karena anugerah-Mu yang besar yang sudah memilih kami menjadi orang benar, menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Membuka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah, sampaikan firman kebenaran yang pasti memberkati kami pada siang ini. Kami siap diberkati, berapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus percaya pasti diberkati. Bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya, prosper people say. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Katakan, saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda dan diberkati Tuhan. Katakan, sebelum duduk senyum depan belakang Bapak Ibu Saudara. Wow, kita orang-orang yang paling dicintai Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Siang hari ini kita akan belajar tema firman Tuhan yaitu kuasa doa Yabes. Kita memang telah mempelajari dalam tuntunan beberapa minggu yang lalu. Tetapi hari ini kita mau belajar doa Yabes dari cara pandang yang berbeda. Ibu Bapak, doa Yabes tercantum di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Next. Dan kisah kehidupan Yabes dituliskan hanya di dalam 2 ayat ini. Dalam ayat 9, ayat ini dimulai dengan sebuah pernyataan yang sangat indah yang berkata, Yabes dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Tolong dicermati baik-baik. Yabes dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Dalam versi IMB dikatakan Yabes adalah orang yang lebih dihormati daripada saudara-saudaranya. Lebih dimuliakan, lebih dihormati. Dalam versi FIYH dikatakan lebih disayang daripada saudara-saudaranya. Sementara di bagian B daripada ayat ini, 9b-nya, di situ dijelaskan ada satu keadaan yang sangat kontradiktif. Yabes memang dimuliakan, Yabes dihormati, Yabes lebih disayang, tetapi ketika dia lahir, Bapak Ibu Saudara, ibunya melahirkan dia di dalam kesakitan. Makanya dia diberi nama Yabes. Nah Bapak Ibu, kalau nanti Anda dengan teliti membaca 1 Tawarik pasal 4, ayat 1 sampai ayat 8, kemudian ayat 11 sampai selesai perikopnya, Anda akan menemui nama demi nama, nama demi nama, hanya nama orang. Jadi perikop ini hanya bicara tentang silsilah Bapak Ibu Saudara. Anak ini, saudaranya ini, anak ini. Dan judul perikopnya adalah keturunan Yakub dari cabang yang lain. Nah kalau kita renungkan, dari ayat 1 sampai 8 nama orang, dari ayat 11 sampai bawah nama orang. Tetapi di tengah nama-nama itu muncullah sebuah nama yang luar biasa. Karena dia hanya di dalam nama Yabes itulah ada sebuah keterangan bahwa dia dimuliakan, bahwa dia dihormati, bahwa dia lebih disayang walaupun sejarah kelahirannya sangat-sangat menyakitkan. Bapak Ibu Saudara. Nah, berarti kita lihat bahwa ayat 9 dan 10 itu betul-betul di-highlight oleh Alkitab. Dan di dalam Alkitab kita, kata kehidupan Yabes hanya ditulis dalam 2 ayat ini. Dan sangat powerful bagaimana kehidupannya mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa. Nah berarti ada sesuatu yang sangat istimewa di dalam kehidupan Yabes. Karena kalau kita melihat dalam silsilah nama-nama ini, muncullah seseorang yang dimuliakan lebih daripada yang lain. Amin Bapak Ibu. Dihormati lebih daripada yang lain. Nah pengalaman hidup seperti apa yang Yabes alami? Next Ibu Bapak, Yabes lahir lewat proses persalinan yang sangat menyakitkan. Nah dalam beberapa versi Alkitab yang saya baca, di sana dijelaskan sebenarnya penafsiran ayat ini lebih mengarah kepada proses persalinan secara jasmani yang sangat menyakitkan. Saya tidak tahu secara detail, Alkitab tidak menjelaskan, tetapi mungkin Bapak Ibu proses melahirkannya susah gitu loh ya. Betul ya? Mungkin. Kalau zaman sekarang kita sudah ada teknologi yang maju, sudah ada USG, sudah ada proses kelahiran lewat operasi, seksio cesaria, SC atau sesar Bapak Ibu Saudara, ya kan? Mungkin kalau zaman itu ya mungkin disesar gitu Bapak Ibu. Kenapa? Susah banget ya.
Sulit sekali, tapi kita tahu zaman itu nggak ada. Jadi ketika seorang wanita melahirkan, berarti dia betul-betul mempertaruhkan nyawanya. Pak, Bu, tindakan sesar itu adalah tindakan terakhir apabila memang bayi itu betul-betul tidak bisa dilahirkan secara normal. Artinya sebenarnya kalau tidak ada indikasi yang kuat, harusnya wanita itu bisa melahirkan secara normal. Yang mungkin dengan kondisi zaman yang modern seperti ini banyak ibu-ibu berpikir, udahlah supaya jangan sakit, udah sesar aja. Padahal saya mau kasih tahu loh, sesar itu lebih sakit daripada sakit melahirkan biasa. Bapak Ibu. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak gak merasakan yang saya rasakan. Saya 3 kali melahirkan, 2 kali normal, 1 kali sesar. 2 kali melahirkan normal, memang ada sakitnya. Betul gak ibu-ibu? Tapi habis sakit lupa ya kan? Udah gitu mau punya anak lagi kan? Nah, betul gak ibu-ibu? Artinya walaupun kita sakit sedikit, pernah sakit di situ sakit, tapi setelah itu lupa sakitnya, mau melahirkan anak lagi ya kan? Nah, saya senang kalau jemaat ada yang baru melahirkan anak, saya suka dikasih bolu manye, Bapak Ibu. Tahu bolu manye Bapak Ibu? Bolunya tuh lucu, biasanya nanti ada boneka baby ya. Kalau yang anak laki warna biru betul kan? Anak perempuan warna pink, gak tahu siapa yang ngajarin itu ya. Ya. Saya senang itu rasanya biasanya manis banyak gulanya. Kenapa? Karena seperti melupakan kesakitan yang sudah dialami. Artinya harusnya sebuah proses persalinan itu walaupun dia ada sakitnya, tapi setelah itu ada keindahan, ada kesenangan, betul nggak? Ada sukacita. Kenapa? Ada seseorang, ada bayi yang dilahirkan. Tapi Bapak Ibu mari saya bawa Anda merenungkan. Kenapa apa yang dialami oleh Yabes ini sangat berat? Berarti sangat berat. Sehingga akhirnya sukacita yang harusnya dialami ibunya Yabes ketika dia melahirkan Yabes, itu sukacitanya kalah sama penderitaannya. Betul Bapak Ibu? Sehingga anak itu disebut Yabes, yang artinya kesakitan. Waduh. Yang artinya dalam terjemahan yang lain adalah tekanan batin. Waduh Bapak Ibu Saudara. Wow, Anda bisa membayangkan kira-kira penderitaannya berat apa ringan? Banget. Sehingga betul-betul itu membekas. Anda bayangkan ketika ingat anak ini lahir, yang kita ingat masalah. Yang kita ingat apa? Penderitaan. Yang ingat apa? Susah. Waduh Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi karena apa? Ibunya merasa sangat sengsara saat melahirkan. Saya tidak tahu tafsiran Alkitab yang lain. Mungkin orang bilang mungkin ada masalah enggak Bu? Masalah batin ibunya bla bla. Ya silahkan berpikir seperti itu, enggak ada masalah. Ya. Tetapi yang pasti apakah itu penderitaan batin secara jiwani, apakah itu penderitaan jasmani. Pokoknya ketika dilahirkan, Yabes dilahirkan dengan kesakitan. Aduh Bapak Ibu. Sehingga dikasih nama Yabes. Yabes kesakitan, pembuat kesakitan. Yang bikin tekanan batin. Setiap ingat Yabes yang diingat bukan sukacita apa. Ini yang bikin masalah. Ini yang bikin problem. Pak Bu next. Maka Anda bisa bayangkan bahwa Yabes bertumbuh menjadi seorang anak yang ditandai sebagai pembawa dan sumber kesakitan, masalah dan petaka. Shalom Bapak Ibu. Iya kan? Ingat anak ini tak iya tak. Ini bikin susah nih, betul kan? Ini bikin masalah. Bayangkan dari kecil. Dan Anda bisa membayangkan tekanan yang dialami oleh Yabes. Teman-temannya memanggil dia, hai pembawa kesakitan. Hai, pemberi tekanan batin, enak kan? Betul gak Bapak Ibu? Kita orang tua kan pasti kasih nama baik-baik buat anak kita kan? Yang terbaik gitu kan, nama tuh yang sebagus-bagusnya. Tapi ini artinya pembuat kesakitan. Astaga, Bapak Ibu, bukankah firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, betul? Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saya memang mengerti ada beberapa kultur di budaya di Indonesia memberikan nama itu sesuai dengan apa yang dialami anak. Contoh, dilahirkan dalam kondisi prihatin. Maaf kalau ada yang namanya prihatin. Dikasih nama prihatin. Anda bayangkan tiap hari dipanggil hai prihatin, hai prihatin, hai prihatin. Kira-kira apa yang terjadi dalam hidupnya? Betul. Mungkin ada yang namanya di sini maaf, Sukartono, Sukartini. Kenapa? Lahir di masa sukar. Hai sukar. Kira-kira hidupnya jadi apa? Kalau setiap hari, hai pembawa masalah, hai kamu ada apa-apa sumber masalah, sumber petaka, hai sumber kesakitan. Kira-kira hidupnya membawa masalah. Jadi mungkin kalau ada jadi masalah sesuatu, gara-gara si Yabes ya mah. Ada apa-apa gara-gara Yabes. Kenapa? Karena ada Yabes. Ini
ini yang membuat saya yakin Yabes tidak bertumbuh mentalnya dengan sehat. Kenapa? Mungkin dia selalu di dalam posisi dipersalahkan. Mungkin bahkan tertolak Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya penderitaan utama yang dialami Yabes itu bukan masalah kaya, miskin atau kaya. Karena kan kita bilang berkati aku, bilang berarti minta hak kekayaan jasmani. Bapak Ibu dengar baik. Yabes itu mengalami penderitaan secara jiwani. Dia tertolak. Dia dikata-katain apa? Kamu orang yang bikin masalah. Kamu orang sumber kesakitan, sumber petaka seumur hidupnya Bapak Ibu Saudara. Kalau Yabes bisa ngomong, aku nggak minta dilahirkan seperti ini. Betul kan Bapak Ibu? Yabes mungkin menyesali hari di mana dia dilahirkan. Dan mungkin Yabes sudah berusaha untuk mengubah nasibnya, dia berusaha ini itu. Tapi karena nama itu melekat di dalam diri dia, maka apa yang dia kerjakan bukan berhasil ataupun beruntung, tapi selalu gagal dan bermasalah. Pak, Bu, rasakan tekanan yang dialami oleh Yabes. Mungkin dia rasakan kiri, kanan, depan, belakang. Udah gak ada yang bisa nolong dia. Apa yang dia bisa buat? Angkat muka, berseru kepada Tuhan. Maka doa Yabes itu adalah sebuah doa seruan. Lihat ayat 10, next. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Lihat setelah aku ada gambar apa? Tanda bacanya apa? Tanda seru. Berarti dia berseru Bapak Ibu. Waktu dia berdoa ini dia bukan berdoa gini. Tuhan berkatilah aku. Kalau enggak ya udah pulang gitu. Enggak. Dia betul berseru segenap hati. Mungkin di tengah keputusasaan dia. Dia desperate, dia putus asa, dia hilang harapan, dia berseru. Tuhan kalau bukan kau yang tolong, enggak ada yang bisa nolong aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Versi IMB berkata, Yabes berseru kepada Elohim Israel dengan mengatakan, biarlah engkau memberkati aku dan memperluas batas wilayahku. Juga tanganmu akan menyertaiku. Engkau melindungiku dari yang jahat agar tidak menyakiti aku. Kemudian Elohim memenuhi permohonannya. Lihat Bapak Ibu, di belakang kata aku ada tanda apa? Yes, dalam bahasa Inggrisnya itu memakai kata indeed. Indeed itu dalam kalau kita mencari persamaannya dalam bahasa Ibrani itu ada 5 tanda seru Bapak Ibu. Jadi tanda serunya ada berapa? Berarti doa Yabes itu betul-betul doa orang yang betul-betul hanya berserah kepada Tuhan. Bukan doa main-main. Kalau saya bisa bandingkan mungkin doa Yabes ini seperti doanya Hana. Ibu Bapak tahu kisah Hana? Bagaimana dia diperlakukan tidak baik oleh madunya yang namanya Penina. Bertahun-tahun sehingga dia menyimpan rasa sakit di dalam batinnya. Itulah yang mendorong dia. Dia nggak mau makan, mukanya muram. Dia pergi ke rumah Tuhan, dia berdoa di bait Allah. Dia nangis sampai nggak bisa, nggak tahu lagi harus ngomong. Dia coba komat kamit Bapak Ibu. Sampai Imam Eli bilang, ibu ini kenapa kok orang mabok? Waktu ditanya kenapa ibu, Hana bilang apa? Karena saking sakitnya hatiku. Nah mungkin karena itu kan Hana kan Bapak Ibu ya. Hana nangis bombay lah ya, seperti itu. Yabes tidak nangis bombay, kita nggak tahu nggak diceritain. Tapi dia apa? Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Dengan kata lain, Yabes berkata, Tuhan hanya Engkau yang bisa mengubah keadaanku, yang mengubah destiniku. Kau hanya Engkau yang bisa memulihkan aku. Doanya ngotot Bapak Ibu Saudara. Dan yang luar biasa next ini. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Perhatikan. Berarti kita melihat kenapa 2 ayat ini di highlight oleh Alkitab. Karena ada sesuatu yang luar biasa. Ada seseorang yang dimuliakan. Padahal dia riwayat kelahirannya buruk. Tapi diceritakan ketika dia mencari Tuhan. Dan Allah mengabulkan doanya. Berarti kita lihat kenapa Yabes dimuliakan. Karena Allah mengabulkan permintaannya. Shalom. Pertanyaan saya, kenapa doa Yabes dijawab Bu? Next, stop di sini. Doa Yabes mengandung inti kehendak Tuhan untuk kehidupan dan masa depan kita anak-anaknya. Di dalam doa Yabes itu terkandung inti kehendak Tuhan untuk kehidupan dan masa depan kita anak-anaknya. Kenapa Tuhan jawab doa Yabes? Karena itulah kehendak Tuhan untuk Yabes dan untuk kita anak-anak Tuhan. Kalau doa Yabes itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan menjawab doa Yabes.
Bapak Ibu Saudara, doa Yabes mengandung inti kehendak Tuhan untuk kehidupan dan masa depan kita, anak-anak Tuhan. Next, doa Yabes menggambarkan keinginan Bapa kita untuk memberi lebih banyak, lebih dari yang mungkin pernah Anda pikir untuk minta. Wow, luar biasa. Rupanya doa Yabes itu menggambarkan keinginan Bapa untuk memberi. Wow, halo, memberi lebih banyak. Perhatikan, lebih banyak dari yang bisa Anda pikir dan Anda minta. Anda bisa paham maksudnya? Yes, Bapa surgawi kita ingin memberi lebih banyak daripada yang Anda bisa pikir dan Anda minta. Makanya dia berkata di dalam Yeremia 33:3. Kita berkata apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu apa Bapak Ibu? Hal-hal yang, baca lagi hal-hal yang, dan yang, yakni hal-hal yang tidak kau, yes. Setiap orang yang berseru kepada Allah Israel, Tuhan itu mau menjawabnya dengan apa? Yang dahsyat dan luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, maka perhatikan bahwa doa Yabes next menggambarkan kehidupan yang diangkat dan diubahkan Tuhan. Yes, betul. Lahir dari kesakitan, dia dimuliakan, dia dihormati, dia mengalami kelimpahan. Lahir dalam keadaan terhina, dia dimuliakan. Bukankah itu yang hari ini kita terima lewat salib Kristus? Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita yang harusnya terhilang oleh karena dosa, tapi karena salib Kristus kita diselamatkan. Kita diampuni, kita dimuliakan. Bu, saya kan gak berseru. Iya, Yesus yang berseru untuk kita kepada Bapa. Luar biasa. Pak, Bu, maka bagian pertama doa Yabes berkata apa? Berkati aku. Nah, ini doa yang sebenarnya powerful. Jadi doa Yabes ini adalah salah satu doa yang powerful di dalam Alkitab. Bagian pertama doa ini berkata, berkati aku, apa Bapak Ibu? Berlimpah-limpah. Kita kadang-kadang kan udah biasa kan, berkat, berkat, berkat. Padahal kalau Anda renungkan, doa Tuhan berkati aku melimpah, berlimpah-limpah itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Next. Karena kata memberkati itu artinya adalah meminta atau memberikan kebaikan atau favor secara supranatural. Ketika kita berkata Tuhan berkati aku, kita sedang minta Tuhan memberikan kebaikan supranaturalnya. Perhatikan, melimpah di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda berdoa Tuhan berkati aku, itu adalah seruan untuk meminta kebaikan atau goodness. Kebaikan luar biasa dan tak terbatas yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Nah ini, Bapak Ibu, shalom. Ada kebaikan luar biasa dan tak terbatas yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Anda percaya itu ada? Dan itu Anda terima ketika Anda berdoa, Tuhan berkati aku. Ibu Bapak, ada berkat yang manusia tidak bisa buat. Hanya Tuhan yang bisa membuat. Kenapa saya harus berdoa Tuhan berkati aku? Toh kalau aku gak berdoa juga Tuhan tahu. Ya, Tuhan maha tahu. Setuju Bapak Ibu? Tetapi ketika Anda berdoa dan berkata Tuhan berkati aku. Maka Anda menempatkan Tuhan sebagai sumber berkat dalam hidup Anda. Ketika Anda berkata Tuhan berkati aku, Anda mengakui kemampuan Tuhan untuk apa? Memberkati Anda. Anda percaya Tuhan mampu memberkati Anda? Anda percaya Tuhan mau memberkati Anda? Minta sama Bapa. Amin. Sekali lagi, kenapa kita harus berdoa? Kan Tuhan mau tahu. Kita gak usah tahu, di hati juga Tuhan tahu. Ya, tetapi ketika engkau berdoa, engkau sedang membuat pengakuan bahwa Bapa surgawimu mampu memberkatimu. Bahwa Bapa surgawimu adalah sumber segala berkatmu. Maka jangan takut ngomong, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Pak, Bu, maka Amsal 10:22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan susah payah tidak akan. Siapa yang buat kaya? Amin. Bedakan antara berkat dan kekayaan. Berkat menghasilkan
salah satunya kekayaan. Kaya itu bukan selalu itu berkat, karena berkat itu banyak. Sukacita, damai sejahtera, panjang umur, ya kan? Menikmati berkat Tuhan, itu juga berkat. Itu juga berkat Tuhan, amin Bapak Ibu. Kekayaan materi itu cuma salah satunya. Nah, dari ayat ini kita tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan sumber segala sesuatu yang kita terima. Dan kabar baiknya siang hari ini, next. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang senang memberkati anak-anaknya. Halo, Bapak Ibu Shalom. Dia Tuhan yang senang memberkati kita loh. Tolong perhatikan. Di dalam iman Kristen, konsep berkat itu kuat sekali. Kenapa? Karena dia Tuhan yang senang memberkati kita. Nanti kita akan lihat beberapa ayat Bapak Ibu. Coba kita renung. Habis ibadah kita Bapak Ibu Saudara mau pulang Bapak Ibu didoakan terima apa? Amin. Ritual formal pernikahan orang Kristen namanya pemberkatan. Yes, semua dimulai dengan berkat. Dengan demikian kita mengakui bahwa yang membuat kita berhasil, yang membuat kita sukses, yang membuat keadaan kita baik adalah apa? Berkat Tuhan. Dan tolong camkan dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Bapa yang senang memberkati anak-anaknya. Ada bapak-bapak di tempat ini siang ini? Bapak Ibu senang gak kalau anak meminta sesuatu sama engkau? Pengen gak memberi? Pengen menyediakan? Itulah apalagi Bapa kita di surga. Pak Bu, Kejadian 1:22. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Pertama kali Kejadian 1:22 bicara tentang berkat. Dan lalu setelah itu ciptaan semua berkat, diciptakan diberkati, diciptakan diberkati, diciptakan diberkati. Dari situ memberkati itu adalah gaya hidup Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lihat Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus, dia huruf besar Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain siapa? Kita. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Artinya Yesus Kristus telah mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, naik ke atas kayu salib menjadi terkutuk oleh kita. Supaya di dalam Yesus, perhatikan, berkat Abraham kejadian 12 ayat 1 sampai 2 sampai kepada siapa? Sampai kepada kita. Wow, haleluya. Lewat kelahiran baru Anda, itu membuat Anda menerima berkat Abraham. Efesus 1:3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala amin di dalam surga. Wow, ini konsep berkat ini kuat di dalam iman Kristen. Dia Tuhan yang senang memberkati kita. Nah, 1 Petrus 3:9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh. Luar biasa. Sama anak Tuhan. Tidak boleh saling caci maki ya. Stop caci maki ya. Mulai apa? Memberkati. Karena untuk itu Anda dipanggil apa Bapak Ibu? Memperoleh. Amin. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Maka Roma 12:14 berkata, next. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Wow. Berkatilah dan jangan lupa ini tugas kita. Walaupun orang itu menganiaya kita berkata apa? Jangan mengutuk ya. Tuhannya aja memberkati, masa anaknya mengutuk kan? Ya, jadi Bapak memberkati, kita juga memberkati. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah ragu untuk berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Sekali lagi, itu menempatkan Bapa dalam posisi sanggup memberkati kita. Anda percaya dia adalah sumbernya dan dia selalu mau memberkati kita. Yang kedua, doa Yabes bicara tentang Tuhan perluas daerahku. Pak, Bu, ayatnya Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patokmu. Nah, dalam ayat berikutnya sebenarnya dikatakan sebab engkau akan mengembang ke kanan
dan ke kiri. Artinya dari Yesaya 54 ayat 2 dan 3 dan seterusnya. Menggambarkan keinginan Tuhan untuk setiap kehidupan kita mengalami kehidupan yang terus meningkat. Shalom. Kehidupan yang terus meningkat. Pak Bu, Ulangan 28:13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi dan bukan menjadi. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Jadi waktu Yabes bilang Tuhan perluas daerahku. Yabes lagi bilang gini loh, next Tuhan aku mau kapasitas dan kompetensiku meningkat. Aku mau kapasitas imanku tambah lama tambah kuat. Iya dong. Aku mau bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Aku mau bertumbuh di dalam kedewasaan jiwani. Iya dong, iya kan? Kehidupan yang terus meningkat. Peningkatan di semua aspek kehidupan. Apa itu? Karier, hubungan. Jadi waktu Yabes doa, Tuhan perluas daerahku. Dia lagi bilang, Tuhan buka pintu-pintu pintu-pintu kesempatan untuk aku. Tuhan berikan kepadaku customer yang baru. Tuhan kembangkan usahaku Tuhan. Ya, dia lagi berdoa. Kalau Yabes itu berdoa untuk rumah tangganya, maka dia akan berdoa. Tuhan, aku mau memiliki hubungan yang baik dengan pasanganku. Aku memiliki hubungan yang baik dengan anak-anakku. Itu yang namanya perluas daerahku. Para pelajar akan berkata, Tuhan perluas daerahku apa? Beri aku hikmat, pengertian, akal budi daripada Tuhan untuk apa? Aku bisa menguasai semua pelajaran yang aku pelajari hari ini. Kehidupan yang terus naik di dalam segala sesuatu. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Pak, Bu, next. Perluas daerah juga artinya adalah menolak ada di zonanya aman dan nyaman. Ada banyak orang Kristen kan udahlah gini aja sampai Tuhan datang. Loh enggak, Tuhan mau kita tuh lebih baik loh. Berkembang dalam segala hal, amin. Dan ketika kita berbicara tentang perluasan daerah, kita lagi ngomong, Tuhan jadikan aku berkat. Buat keluargaku, buat teman-teman di kantor, buat familiku, buat tetanggaku, buat kota Bandung, buat Indonesia Tuhan. Jadi perluas kapasitasku Tuhan. Perluas daerahku. Halo. Dan kalau ada orang yang nanya, wah itu doanya sombong ya Bu? Egois? Enggak. Karena Anda tahu sumbernya siapa? Tuhan. Dan kita tahu kalau bukan Tuhan tidak bisa. Dan kita berdoa, jadikan aku berkat bagi banyak orang. Kehidupan yang terus bertambah, sumur-sumur baru yang dibuka, kesempatan-kesempatan bisnis, ketemu orang-orang tepat sehingga Anda bisa berbisnis dengan orang-orang yang tepat. Itu artinya perluas apa Bapak Ibu? Daerah kita. Dan itu yang Tuhan mau dialami dalam kehidupan Anda. Kehidupan Anda tidak begini-begini sampai Tuhan datang. Enggak. Tuhan mau kehidupanmu terus naik. Perhatikan, dimuliakan, dihormati lebih daripada yang lain. Kenapa? Tangan Tuhan mengangkat Yabes. Yang ketiga, tangan Tuhan menyertai. Yabes doa, Tuhan, biarlah tanganmu menyertai aku. Yes, apa sih Bu artinya tangan Tuhan menyertai? Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu amin dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak Ibu disertai Tuhan itu selalu Ini yang Yabes perlu. Kenapa? Karena sekali lagi ada stigma buat dia. Kamu mau membuat masalah, kemana kamu ada masalah. Tapi ketika dia sertai Tuhan, keadaannya berubah 180 derajat. Apa yang dibuat selalu amin, selalu berhasil. 2 Samuel 5:10. Maka makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam dikatakan apa? Amin. Disertai Tuhan itu membuat kita selalu berhasil dan beruntung di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan hari ini saya mau kasih tahu kepada Anda bukan cuma disertai Tuhan tetapi Christ in you. Tuhan ada di dalam kita. Maka sesulit apapun tantangan pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Karena yang menyertaimu lebih besar dari itu semua. Bersama dengan Tuhan mungkin tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan kamu pasti bisa. Bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan. Bersama dengan Tuhan kau melihat cahaya, secercah cahaya di tengah kegelapan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Hikmat ilahi itu, Allah itu sendiri ada di dalam Anda.
Christ in you. Christ in you, Christ in me. Nah yang ketiga, bagian terakhir, yang keempat doa Yabes. Melindungi aku dari malapetaka dan kesakitan. Ini sama seperti doa Daud di dalam Mazmur 91. Apa sih Bu maksudnya Bu? Ya ketika Yabes berkata, Tuhan sertai aku dan lindungi aku. Sehingga tidak ada malapetaka maupun kesakitan yang aku alami. Berarti selama hidupnya yang Yabes alami apa? Kesakitan dan malapetaka. Maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan melepaskan dia dari semua. Pak, Bu, kita perlu berdoa seperti Yabes. Dan berkata, lindungi aku Tuhan. Supaya aku tidak mengalami malapetaka dan kesakitan. Kenapa? Semua warisan yang kita terima di dalam Kristus. Keselamatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Harus dijaga. Dengan apa? Tuhan sendiri yang menjaganya. Pak, Bu, doa ini menolong Yabes menghindarkan dirinya dari apa? Kesalahan di dalam mengambil keputusan. Ayo berapa banyak kita, mengalami masalah kita salah ngambil keputusan kan? Betul Bapak Ibu? Tapi ketika kita berdoa, Tuhan tolong aku supaya aku tidak salah dalam mengambil keputusan. Kenapa? Ketika salah ngambil keputusan jadinya jadi masalah. Pak, Bu, Tuhan yang menyertai kita, yang ada di dalam kita. Yang menuntun kita, memberitahu, ambil keputusan. Jangan yang ini, tapi yang itu. Yang ini, yang itu. Tuhan bisa kasih tahu kita lewat apa? Roh Kudus di dalam kita, Christ in you. Supaya kita dihindarkan dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Halo, berapa banyak kan masalah terjadi karena kita salah ambil keputusan kan? Tapi saya mau kasih tahu kabar baiknya. Kalaupun Anda salah ambil keputusan. Anda minta Tuhan, saya salah, saya minta ampun. Saya mau kasih tahu Tuhan tetap tolong. Karena Roma 8:28 Allah bekerja dalam segala keadaan kita. Dalam segala sesuatu hanya untuk mendatangkan. Tuhan bisa mengubah kesalahan kita itu untuk tetap mendatangkan berkat. Amin Bapak Ibu. Bahkan kita dihindarkan dari orang-orang yang merugikan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan ini Tuhan sepertinya menutup sebuah pintu untuk kita. Jangan buru-buru ngomel, ngeluh. Mungkin Anda tidak mengerti. Coba belajar bersyukur. Percaya bahwa setiap inci kehidupanmu ada di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Setiap sentimeter kehidupanmu itu ada di dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan tahu bahwa di belakang pintu yang kau tunggu untuk dibuka ternyata di sana ada musibah, kira-kira dibuka gak sama Tuhan muat pintu itu? Mungkin Tuhan tutup pintu itu buat Anda. Maka kalau pintu itu ditutup oleh Tuhan jangan buru-buru ngeluh dan ngomel. Tetaplah mengucap syukur, percayalah bahwa Bapa Surgawi kita sedang merancangkan semua kebaikan yang untuk kita. Dalam pembangunan gedung gereja kita Bapak Ibu, Anda tahu dalam proses perizinan dan seterusnya. Kita pernah pada satu titik di mana sepertinya Tuhan tutup pintu perizinan pada waktu itu. Padahal tinggal selangkah lagi. Jujur Pak Agun saya itu, aduh Tuhan kenapa Tuhan selangkah lagi loh Tuhan. Aduh kita nggak ngerti Bapak Ibu kenapa seperti ini. Ya udah ngucap syukur aja deh, percaya deh Tuhan pasti punya rencana terbaik. Dan ternyata betul. Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Ketika dia menutup satu pintu untuk kita. Sebenarnya itu menghindarkan kita dari sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan dia membuka pintu yang kita tidak duga. Dan ternyata itulah pintu kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa melihat. Kita mendapat izin gereja. Dan kita bisa membangun di tanah yang Tuhan sudah berikan kepada gereja kita. Bapak Ibu Saudara. Maka sekali lagi kalau hari ini Anda punya pergumulan dan sepertinya Tuhan belum jawab. Tuhan selalu jawab. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dia bukan Bapa yang main-mainin perasaan Anda. Dan bilang oh hari ini aku lagi gak mood jawab doamu. Oh enggak. Dia Bapa yang selalu jawab doa kita. Tapi ingat dia punya waktu kapan dia harus jawab doa kita. Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Sekali lagi saya mau tegaskan. Setiap senti, setiap inci hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Anda harus percayakan betul hidupmu kepada Tuhan. Anda harus percaya bahwa setiap orang-orang yang Tuhan kirim kepadamu. Bukan orang yang akan mendatangkan kecelakaan. Tapi orang-orang yang membangunmu. Dan Tuhan akan menjauhkan daripada kita orang-orang yang mau mendatangkan kecelakaan kepada kita. Bahkan ketika ada orang yang mau mendatangkan sebuah rencana jahat. Saya mau katakan rencana jahat itu bisa diubah Tuhan untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Maka ketika Yusuf oleh abang-abangnya, oleh koko-kokonya dibuang. Apa yang Yusuf katakan? Engkau merancangkan.
sebuah kecelakaan bagiku. Tapi Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel mengubah ini untuk mendatangkan kebaikan untukku dan untuk kebaikan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka lihat apa yang Bapa telah sediakan bagimu lewat doa Yabes. Saya pikir kalau hari ini Yabes itu ditanya, gimana kabarnya? Dia akan jawab seperti Anda. Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati. Betul gak Bapak Ibu? Iya, kenapa? Karena dia mengalami semua berkat itu. Sehat iya, perlindungan iya, kuat iya, makmur iya, panjang umur iya. Semua komplit. Dan sekali lagi, semua itu komplit lewat karya Kristus di atas kayu salib. Maka Bapak Ibu, next Yakobus 5:16b. Dengar baik jemaat Tuhan. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar. Amin. Siapa orang benar di sini? Yes, saya mau tegaskan. Status Anda dan saya hari ini adalah orang benar. Bu, nama saya bukan si Bonar. Bukan, itu gak ada hubungannya ya. Kita jadi orang benar bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena amal ibadah kita, tapi karena darah Yesus. Kebenaran yang dianugerahkan Bapa kepada siapa? Kepada kita. Sehingga statusmu hari ini adalah orang, amin. Yakinkan dirimu. Setiap kali mau berdoa, setiap kali saya mau berdoa, saat teduh pagi, setiap kali saya mau berdoa, saya ingatkan diri saya orang benar. Bukan karena kebenaran saya, tapi karena kebenaran Kristus. Penting sekali melandaskan setiap doa di dalam keyakinan yang benar. Bapak Ibu Saudara, keyakinan yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Shalom. Keyakinan yang benar menghasilkan kehidupan yang, setiap kali saya berdoa, saya orang benar. Amin. Karena saya orang benar dan saya dilayakkan oleh darah Yesus. Saya tidak ragu untuk berdoa. Saya tidak ragu menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa? Saya sudah layak oleh karena apa? Darah Yesus. Kenapa? Ada banyak orang Kristen gak berani berdoa. Kenapa? Dituduh iblis kan. Kamu barusan ngomongin orang. Allah kamu gak layak. Halo. Bilang sama iblis, cicing siabolis. Diam kamu iblis. Gitu dong ya. Ingat Anda punya kuasa, diam kok iblis. Aku sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tubuh dan darah ini sudah membenarkan aku, melempatkan aku menjadi orang benar. Karena kita tahu kita orang benar, waktu kita doa kita nggak takut. Dan kita punya jaminan. Jaminan apa? Waktu kita minta Tuhan kasih, waktu kita cari kita dapat, waktu kita ketok pintu dibuka. Firman ini berkata doa orang yang benar. Nah sekarang kita udah tahu kita orang benar ya. Hai orang benar, berdoalah. Shalom. Bapak Ibu ayo berdoa ya. Punya kehidupan doa dengan Tuhan ya setiap hari ya. Bangun tidur pagi doa nyembah Tuhan, baca Alkitab. Ayo baca renungan kasih karunia. Baca, kuatkan imanmu. Come on, setel iman Anda, setel pikiran Anda ke dalam frekuensi Injil Kerajaan. Aku anak Bapa, aku orang yang dikasihi. Orang benar yang berdoa. Kenapa belum ada mukjizat? Karena orang benarnya belum berdoa. Tuh, shalom. Jangan persempit doa. Hanya sekedar minta A, B, C, D. Atau aku doa 5 kali sehari Bu. Makan pagi, makan siang, makan malam. Mau tidur, mau ke toilet, berdoa. Oh bukan. Berdoa itu adalah sebuah relationship dengan Tuhan. Ya, pagi bangun tidur, punya waktu berdoa. Setelah itu Anda sambil di kantor, Anda sambil nyetir, tetap punya relationship sama Tuhan. Sambil nyetir berdoa. Tapi jangan merem Bapak Ibu ya. Saya gak jamin kalau merem nanti akhirnya seperti apa. Maksud saya ketika Anda mempunyai hubungan dengan Tuhan dimanapun kapanpun Anda bisa berdoa. Betul. Saya sambil mandi, saya sambil duduk, saya sambil apa aja bisa ngobrol. Sejalan di mall saya bisa sambil ngobrol sama Tuhan dalam hati saya. Ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Pak, Bu, doa orang yang benar. Komponen ketiga, yakin didoakan. Bagaimana engkau orang benar berdoa dengan keyakinan ketika fondasi your belief system itu benar. Aku anak, aku orang kesayangan Bapa, aku orang yang dicintai Tuhan, aku sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tuhan, aku punya sesuatu kebutuhan. Yes, aku berseru sama Tuhan. Aku yakin doaku didengarkan Tuhan. Alkitab berkata sangat besar kuasanya. Dalam kitab Yakobus bicara tentang doa. Di sana dikatakan di bagian ayat di atasnya. Doa yang lahir dari iman. Halo.
doa yang lahir dari, bukan perkataan positif. Doa yang lahir dari dasarnya, aku percaya siapa Bapa yang kusembah. Aku percaya perkataannya, amin. Maka ayat 17-nya kalau Anda baca, Elia manusia biasa sama seperti kita. Kenapa Alkitab nulisnya Elia manusia biasa sama seperti kita? Karena Alkitab lagi ngingetin kita. Kita tahu siapa Elia dimaksud, Nabi kan? Artinya doa yang powerful, tidak bergantung Anda PDT, PDM, PDAM, PDP, Nabi, enggak. Semua gelar itu tidak berlaku. Kalau engkau punya iman, mukjizat pasti terjadi. Maka berdoalah. Ayo Bapak Ibu Saudara. Saya rindu mendorong Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kita banyak berdoa. Anda tahu yang hari ini kita alami. Yang kita hadapi gereja itu tidak saya mau katakan tidak mudah. Yang hari ini anak-anak kita hadapi tidak mudah Bapak Ibu. Maka saya senang kalau Anda bisa mendoakan doa Yabes untuk apa? Untuk anak-anak Anda. Tuhan berkati anakku, perluas daerahnya, lindungi dia dan sertai dia sehingga tidak ada malapetaka dan kesakitan menimpa dia. Bapak Ibu, Anda melihat kemarin pembukaan Olimpiade di Paris? Begitu banyak penghujatan kepada apa? Kekristenan. Betul Bapak Ibu? Luar biasa. Saya mau kasih tahu. Iblis tahu waktunya sudah semakin dekat. Tetapi posisi Anda dan saya hari ini adalah apa? Di tempat kemenangannya Tuhan. Anda tidak perlu takut. Tetapi saya mau minta, saya mau mendorong Anda untuk apa? Berdoa terus. Buat apa? Buat keluargamu. Buat anak-anakmu. Buat generasi ini. Buat bangsa kita. Buat Indonesia. Karena doa orang yang benar dengan yakin doakan sangat besar. Supaya anak-anak kita waktu mereka menghadapi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mereka tahu mereka tidak akan ikut menyembah kepada yang lain. Mereka hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Katakan amin. Di mana ada covering darah Yesus ketika kita orang tua berdoa bagi anak-anak kita. Pak Bu, next Yabes hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi mendapat kasih karunia Bapa. Sehingga apa? Hidupnya dimuliakan. Nah Pak Bu, next Yabes melakukan tindakan terhormat. Dengan berseru pada Tuhan. Yabes tidak mencari pertolongan manusia lagi. Tapi apa? Mencari pertolongan Tuhan. Ayo hari ini Bapak Ibu Saudara. Anda kalau mengalami kesulitan keuangan, ayo. Lebih terhormat Anda minta Tuhan buka jalan. Daripada Anda ke pinjol. Daripada Anda ke judol. Bapak Ibu Saudara. Please cari Tuhan sungguh-sungguh. Pak Bu. Next kita ini anak Bapa dan orang benar. Ketika Anda berdoa dengan iman, mukjizat pasti terjadi. Saya mengalami kuasa doa Yabes itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Saya berdoa, Tuhan berkati jemaat BFA berlimpah-limpah. Yang dalam pikiran saya melihat kehidupan Anda mengalami berkat yang kelimpahan. Tidak ada seorang pun di antara jemaat yang tidak diberkati, semua diberkati. Wow, ada banyak jemaat tuh kadang-kadang gini, karena banyak yang konseling sama saya. Nanti selesai konseling, udah ibu berdoa aja ya. Ya tuh kan kalau konseling tuh ujung-ujungnya berdoa saja. Padahal doa itu powerful loh Bapak Ibu. Doa tuh mengubah keadaan. Ya, doa tuh mengubah keadaan. Nanti kapan-kapan saya ceritain gimana saya berdoa dan orang mati bangkit. Betul Bapak Ibu. Saya mengalami dalam kehidupan saya. Ketika saya dalam keadaan terjepit. Dan kadang-kadang saya melihat Tuhan izinkan saya terjepit supaya apa? Saya sampai titik desperate, Tuhan tolong. Gak ada yang bisa nolong lagi kecuali Tuhan. Please dia Tuhan gitu ya. Saya satu waktu berdoa buat anak-anak saya. Ada banyak pokok doa yang saya doa buat anak-anak saya. Saya ngomong sama Tuhan, saya gak bisa ceritain karena itu sifatnya rahasia. Ketika saya doa, Tuhan tolong turun tangan. Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan saya berseru. Pak Bu, saya pagi doa ya. Sore tuh saya lihat Tuhan jawab. Wow, amazing. Saya bilang Tuhan berkati anak-anakku berlimpah. Perluas daerah mereka Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, saya ngomong. Bukan ngedumel, ngomong sama Tuhan. Kekeh gitu sama Tuhan, jujur Bapak Ibu Saudara ya. Karena saya berani ngomong kenapa? Aku anak Bapak, kalau bukan sama engkau sama siapa Bapak? Gitu kan. Dan saya tahu bahwa Bapak Surgawi kita tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan. Kenapa? Firman Tuhan bilang semua yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau tutup dengan kesaksian ini. Saya dan Pak Agung, kami sedang berdoa agar gereja kita di Surabaya itu bertumbuh dan berkembang. Karena Surabaya itu adalah kota besar kedua di Indonesia Bapak Ibu ya. Dan Anda kalau saya sama Pak Agung tuh mengamati kota Surabaya, itu kota yang sangat luar biasa loh. Kalau di banyak kota, persekutuan ya, persekutuan tuh banyak yang udah pada tutup ya. Di Surabaya enggak. Banyak sekali persekutuan kantor, persekutuan rumahan, persekutuan di hotel-hotel, persekutuan di gedung pertemuan. Ya, itu orang tuh gairah ibadahnya luar biasa. Dan di Surabaya itu Bapak Ibu banyak mega church. Nah, waktu saya ke Surabaya bulan April saya pelayanan di sana, saya berdoa sama Tuhan. Saya nggak bisa tidur malam minggu tuh Bapak Ibu. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, pakai saya untuk kota ini Tuhan. Jadikan saya berkat untuk kota Surabaya Tuhan. Please buka pintu-pintu pelayanan buat saya di kota Surabaya. Kan saya nggak ada kenal hamba-hamba Tuhan sejak Om Alex meninggal. Saya nggak ada kenal siapa-siapa ya. Dan saya dan Pak Agung bukan orang yang nyodor-nyodorin diri gitu, nawar-nawarin diri, enggak gitu. Saya kenal ini, kenal itu, enggak gitu. Saya berdoa malam minggu itu, saya desperate, saya nggak bisa tidur. Saya bilang, Tuhan pakai saya jadi berkat. Tuhan, saya mau jadi berkat bagi kota ini. Saya mau Injil kasih karunia, Injil kebenaran itu disampaikan Tuhan untuk kota ini Tuhan. Please buka pintu-pintu pelayanan buat saya di kota ini, please Tuhan. Bapak Ibu saya melihat banyak mega church di sana. Dan saya tuh ada jealous rohani Bapak Ibu ya. Tuhan saya mau gereja BFA juga mengalami pertumbuhan, perkembangan yang luar biasa. Please Tuhan, please saya doa betul-betul. Saya gak bisa tidur malam. Itu hari Sabtu. Hari Minggu pagi saya khotbah di gereja kita di BFA Surabaya. Sorenya karena gak ada tugas Bapak Ibu, saya di rumah kan. Tapi saya mau kasih tahu di Surabaya itu mataharinya 5 loh. Panasnya full. Panas pisan, aduh Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kalau udah jam 10 mulai panas tuh ya. Sampai jam 4, itu bener-bener matahari itu 5 keluar semua Bapak Ibu. Saya bilang sama anak saya, Revival, Kak anterin Mami dong, kenapa? Panas banget Mami gak kuat. Itu AC tuh Bapak Ibu di rumah kayaknya gak mempan. Saya tuh duduk di lantai loh, maksudnya duduknya di lantai kan dingin kan. Sambil ngerjain tugas, bikin bakot, saya tuh duduk di lantai. Mami udah gak kuat, saking berubah udara dingin, panas dingin, sampai kepala tuh pusing Bapak Ibu. Ya. Jadi saya bilang sore itu kakak anterin Mami dong ke mall, mau ngadem bilang gitu. Kita ngadem di mall kan enak Bapak Ibu ya. Gak usah belanja, ngadem aja gitu ya. Dan ternyata banyak yang sepikiran dengan saya Bapak Ibu. Makanya mall tuh banyak ramai kalau sore kan. Nah saya bilang, Kak kemana Mami? Ya kakak mau kemana? Dia kebetulan mau kunjungan ke jemaat. Di jemaat tuh, Mami saya lewat TP kok, Tunjungan Plaza. Oke udah, Mami di drop aja di Tunjungan Plaza Kak. Ya udah, saya di drop ke Tunjungan Plaza, Revival kunjungan ke jemaat yang kebetulan hari itu gak datang ibadah minggu. Oke. Saya keliling-keliling aja di TP itu keliling-keliling, sekali jalan kaki kan, olahraga kan. Saya tuh baju santai loh Bapak Ibu, pakai celana jeans, pakai sepatu kes, pakai kaos ya. Itu baju casual saya kan ya, bukan dalam performa terbaik saya. Wes ya. Pokoknya lagi santai gitu Bapak Ibu. Jalan-jalan gak ada tujuan kan, cuma ngadem-ngademin badan. Saya lihat ada sebuah flyer gereja, spanduk gereja, banner gereja. Oh iya ada gereja ini ya, salah satu mega church di Surabaya. Oh oke deh. Ada ibadah jam 7 nih. 5 menit lagi, oke. Saya pengen ikut nih. Karena saya pengen dapat wawasan untuk melihat bagaimana gedung gereja yang baru, yang modern seperti apa. Bapak Ibu ya, saya pernah dibawa Tuhan ke Nigeria, saya pergi ke London, saya pergi ke Singapura, saya melihat gereja-gereja bagaimana mereka menata gereja dan sebagainya. Saya telepon Pak Agung, Pak boleh nggak Pak mau kebaktian di situ, pengen tahu. Oh ya udah nggak apa-apa, pergi ya udah. Pak Agung izinin, saya ibadah. Saya duduk jadi jemaat loh Bapak Ibu, duduk di kursi nomor 2. Nggak ada yang kenal saya dan saya berusaha jangan ada yang kenal saya. Puji Tuhan, nggak ada yang kenal Bapak Ibu ya. Ibadah saya menikmatin, ketika saya duduk saya bilang Tuhan saya mau dilayani oleh Tuhan. Saya datang jadi jemaat, saya melayani senang saya menyembah Tuhan, aku suka cita, saya puji-pujian. Khotbah selesai, persembahan, doa berkat tutup beres kan. Selesai doa berkat tutup, saya pulang. Lagu penutup kan, saya pulang. Saya pulang ke arah pintu, tiba-tiba ada yang bilang, Ibu Dion. Ah loh, Tasya, ayo kenal ya. Ada seorang anak muda, Ibu
Ibu Dion ya? Betul, saya bilang gitu ya. Masa bukan gitu kan, saya gak mungkin gitu kan. Ibu ingat saya enggak? Oh enggak ingat deh, siapa ya? Jadi beberapa bulan yang lalu saya pelayanan di gereja BRC Malang. Gereja BRC itu adalah gereja yang, salah satu gereja di bawah sinode GBUB, gereja kita. Waktu ibu khotbah di Malang, saya pelayanan. Oh iya, makasih ya udah nyapa ibu ya. Karena memang Bapak Ibu biasanya saya kalau habis pelayanan kan suka nyapa anak-anak praise worship ya. Makasih ya udah nyapa ya, Tuhan berkati. Terus dia nanya, ibu sendiri, iya saya sebenarnya lagi santai, lagi gak ada maksud untuk, saya lah terus sebenarnya gak ada niat ibadah, ini lagi santai begini, aduh lagi pakai baju casual, saya bilang gitu ya. Oh gitu Bu, iya. Anak saya lagi pelayanan, saya di drop sini. Oke. Terus dia bilang gini, ibu, mari ibu saya kenalkan dengan Bapak Gembala. Saya dibawa langsung ketemu Bapak Gembala. Bapak Gembala, ini ada Ibu Dion Takaryana, istrinya Pak Agung Takaryana. Hah? Istrinya Pak Agung Takaryana? Mana? Sini. Oh alah suamiku terkenal ya ternyata. Beliau rupanya udah sering dengan nama Pak Agung udah lama Bapak Ibu. Dan Pak Agung juga pernah kenal beliau, tapi udah lama banget. Saya nggak kenal beliau, nggak ada kontak beliau. Akhirnya singkat cerita kami bicara di situ. Oh ibu selamat datang. Oh tahu ibu datang tadi suruh apa? Enggak, Pak lagi santai dulu, Pak santai. Ya, ibu nanti khotbah sini ya. Oh siap, terima kasih Bapak kalau diberikan kepercayaan, puji Tuhan terima kasih. Beliau catat nomor telepon saya. Ya udah, saya pulang. Ya udah, nggak ada janji kan, nggak ada appointment kan. Ibu khotbah tengah siang nggak ada appointment, tidak ada. Bulan Mei saya ke Surabaya pelayanan lagi Bapak Ibu Saudara. Bulan Mei saya pelayanan di Surabaya. Tanggal 16 Mei itu saya ingat tuh. 5 hari sebelum ulang tahun saya. Catat ya ulang tahun saya 20 Mei ya. Hari Kebangkitan Nasional. Nah 16 Mei kalau gak salah itu apa 15 saya lupa. Hari Rabu. Jam 5:14. Tiba-tiba ada WA masuk. Ibu Dion ada di Surabaya. Yang WA adalah Bapak Gembala gereja tersebut. Saya jawab, betul Ibu, betul Bapak, saya dari Surabaya. Beliau langsung telepon, Bu, Ibu isi khotbah malam ini. Hah? Apa maksud Bapak? Khotbah malam ini, jam berapa? Jam 7, di mana? TP. Astaga. Iya Pak, iya siap Pak, siap laksanakan, siap. Saya telepon Pak Agung, Pak gimana Pak disuruh khotbah, ambil. Kan kamu yang udah doa minta Tuhan buka pintu, Tuhan udah buka pintu. Haleluya Bapak Ibu. Anda bayangkan jam 5:14 saya ditelepon. Dalam waktu 45 menit bermake up. Tuhan khotbah apa? Bayangkan, shalom. Ibu-ibu tuh susah kalau berangkat Bapak Ibu. Ritual formalnya banyak itu kan. Ada tata caranya kan ya. Harus segala macamnya, alis dipasang semua dipasang gitu kan. Jam 6 sore saya udah berangkat dari rumah karena itu perjalanan kurang lebih dari setengah jam karena sore macet. Sepanjang jalan saya cuma bahasa roh apa sih karaya Tuhan saya kasih saya hikmat saya khotbah apa Roh Kudus tolong. Saya bersyukur loh Bapak Ibu ya artinya dalam mengikuti tuntunan di gereja ini. Setiap kali Pak Agung khotbah saya buat bahan, saya kumpulin. Dan ternyata itu tidak sia-sia. Ketika saya dalam keadaan seperti itu Roh Kudus ngomong khotbah tentang ini. Oke, ngomongnya ini. Betul Roh Kudus beritahu saya. Anda bayangkan Bapak Ibu, saya udah biasa khotbah. Tapi berkhotbah di tempat yang baru sama sekali. Ya. Dan begitu banyak tekanan. Oh Tuhan Yesus tolong Tuhan. Oh haleluya tolong Roh Kudus tolong. Tapi puji Tuhan malam itu bisa saya lewati dengan luar biasa. Puji Tuhan dan lewat pelayanan di gereja ini. Maka bulan lalu saya banyak menerima undangan khotbah di Surabaya. Tuhan membuka saya pelayanan. Ada di Gresik, ada di Krian. Oh saya terima yang kota, yang di luar kota Bapak Ibu Saudara. Yang jaraknya 1 jam dari Surabaya. Karena kita mau jadi berkat buat semua gereja, persekutuan yang di Surabaya. Waduh Bapak Ibu Saudara, saya khotbah dari Minggu. Terus Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus Rabu lagi. 7 kali Bapak Ibu. Saya bilang sama Pak Agung, Pak 7 kali, Pak tepar Pak. Ya rasain kata Pak Agung. Kan kamu berdoa minta jadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan membuka pintu pelayanan untuk kita. Puji Tuhan. Kemana saya pergi, saya membawa buku renungan harian. Buku khotbah Pak Agung. Dan mereka dengan sukacita menerima Bapak Ibu Saudara buku itu. Sukacita, wow luar biasa. Yang terakhir di sebuah persekutuan yang namanya Persekutuan Forky. Ternyata salah satu pengurusnya adalah Ibu Rudi.
sambal udang yang enak itu. Dan saya langsung dioleh-olehin. Bu, besok mampir. Ya siap. Haleluya kan. Ternyata dia ada orang yang cinta Tuhan, Ibu Bapak. Wow, luar biasa. Saya melihat bagaimana betul ya ketika kita berdoa. Sometimes Tuhan tuh ajar kita sampai kita desperate kayak Tuhan. Tuhan gimana Tuhan. Dan ternyata Tuhan tuh pingin benar-benar dipingini oleh kita gitu Bapak Ibu. Dan saya melihat satu saya doa. Saya tuh sampai nangis Tuhan. Saya nggak nyangka jawaban doanya kayak gini. Tuhan, Pak Agun tuh bilang nguatin saya benar ya Mam, Tuhan tuh dahsyat. Kita doa untuk gereja BFA Surabaya diperbesar dikenal oleh masyarakat Surabaya. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Dan setelah itu kan Pak Agung diundang juga ke sana. Pak, Bu, itu Tuhan. Saya melihat itu Tuhan. Maka ingat, kita ini anak Bapa. Kita orang benar, ayo berdoa dengan iman. Mujizat pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Ayo doa buat dirimu setiap hari. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku Tuhan. Sertai aku, lindungi aku Tuhan. Supaya tidak ada kesakitan malapetaka menimpa aku. Yes, berdoa. Berdoakan anakmu Tuhan. Berkati anak-anakku Tuhan. Percayalah doa-doamu itu. Kuasa Allah bekerja di sana. Sekali lagi kenapa Bu saya harus doa? Karena ketika engkau berdoa, kau menempatkan Tuhan sebagai Bapa yang sanggup menyediakan apa yang kau butuhkan. Ketika engkau berdoa, engkau menempatkan dia sebagai sumber segala sesuatu. Dan saya mau katakan Bapa surgawi kita dengan senang hati akan menjawabnya bagi kita. Siapa? Anak-anaknya. Karena Matius pasal 7 ayat 7 sampai 9 sampai 11. Ada jaminan jawaban doa. Buat siapa? Buat kita anak-anaknya. Amin. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari, para pemuji boleh maju ke depan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Katakan, kau menyediakan semua yang ku perlu. Deklarasikan, kau dia mulia. Kau mulia Dulu, sekarang, dan selamanya. kau buktikan, tunjukkan kasih. Tak berubah kasih setiamu Tuhan. Tak berubah anugerahmu buat kami. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa. Mari saya undang kita mulai bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan perjamuan Tuhan pada siang hari ini. Mari. Oh, semua berkata, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Bapakku yang selalu menyediakan. Kau setia, kau mulia Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan. Kami percaya selalu kau tunjukkan Tuhan semua yang ku perlu. Ora batang rabaya rabaya. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan, diremukkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Semua murka Allah sudah ditimpakan kepada Kristus. Dan hari ini yang kita warisi adalah kebenarannya. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Ambil dan makan dengan ucapan syukur dan rasa hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Darah inilah darah Tuhan kita yang suci kudus.
yang menghapus semua dosa kita. Sehingga hari ini engkau dan saya adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Darah inilah yang menjadi meterai dari semua janji Bapa. Supaya semua Bapak Ibu percaya bahwa janji itu milikmu, anak-anak Bapa. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Yesus? Ambil dan minum dengan ucapan syukur dan rasa hormat dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara saya yang sudah mau menyerah. Pesan firman Tuhan berkata, jangan menyerah. Berseru sama Tuhan. Berdoa, sungguh-sungguh. Dilandasi dengan keyakinan bahwa engkau adalah anak. Engkau adalah orang benar. Waktu engkau berdoa dengan yakin. Firman Allah berkata, besar kuasanya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Jangan mundur dari Tuhan. Saya percaya mukjizat selalu terjadi bagi kita. Boleh kita angkat tangan kita semua di hadapan Tuhan. Sama-sama ikuti doa saya. Berkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Perluas daerahku. Sertai aku dan lindungi aku. Supaya tidak ada malapetaka dan kesakitan yang menimpa aku. Amin. Kami percaya, kami terima Tuhan. Yes. Terima kasih, kami bersyukur firman-Mu dimeteraikan dengan tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami mau membawa persembahan syukur kami dengan sukacita. Dan sebelum kami anak-anak-Mu Tuhan pulang dari tempat ini. Kami mau menerima berkat-Mu. Angkat tangan Bapak Ibu. Yang dicintai Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian dari hari sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara cash, Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam tempat persembahan yang diedarkan oleh petugas. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan lewat QRIS, bisa men-scan QRIS yang ada di layar monitor di depan. Ya, ada persembahan syukur, ada persembahan persepuluhan, juga ada persembahan pembangunan. Baik, puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang, selamat beribadah di gereja kita. Betania Fresh Anointing, senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Ada salam dari Bapak Gembala kita hari ini, pagi ini beliau melayani di Jakarta. Sore ini melayani di Palangkaraya dan besok dalam rangkaian pelayanan ke Pontianak, juga ke Surabaya untuk menengok gereja kita yang ada di sana. Tetapi hari Kamis Pak Agung sudah ada bersama dengan kita, maka saya mengundang Bapak Ibu hari Kamis kita boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah Worship Revival Center. Ibadah pujian penyembahan kebangunan rohani. Ibu Bapak kalau ibadah hari Kamis kita nyembah Tuhannya bebas, waktunya panjang Bapak Ibu Saudara ya. Kalau hari Minggu kita terbatas karena ada jam ibadah yang setelahnya dan sebagainya. Tapi hari Kamis kita full bisa memuji, menyembah dan puji Tuhan. Setiap hari Kamis kehadiran sudah hampir penuh lagi Bapak Ibu. Sama seperti sebelum pandemi, puji Tuhan semua berjalan luar biasa. Maka kami mengundang Ibu Bapak semua boleh hadir. Amin. Nah Bapak Ibu setiap hari Minggu ada 4 jam ibadah di gereja kita. Di sini jam 7, 9, 11 dan jam 5 sore. Di semua jam ibadah ada ibadah sekolah minggu Junior Church 795 dan tunas remaja jam 11. Sementara ibadah youth diadakan jam 9 dan jam 11. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah daftar kegiatan kita untuk ibadah Pondok Daud dan doa puasa, juga ibadah Morning Grace. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi seputar kegiatan di gereja BFA atau membutuhkan pelayanan, atau Bapak Ibu Saudara ingin juga mengetahui alamat Fresh Cell terdekat di gereja kita adalah gereja Fresh Cell, di mana lewat Fresh Cell itu Bapak Ibu kita memiliki komunitas. Kalau kita ibadah seperti ini, kita nggak bisa punya komunitas yang kecil, keluarga terdekat, ya, karena selesai ibadah pulang. Tapi di dalam Fresh Cell, Bapak Ibu bisa memiliki komunitas atau keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang membutuhkan semua informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi petugas kami yang ada di counter pelayanan di depan. Puji Tuhan, silahkan. Nah dan Bapak Ibu juga pengumuman untuk Ibu Bapak yang usianya 60 tahun ke atas, bukan 55 loh ya. Kalau 55 saya sebentar lagi umas.
Bapak Ibu ya. Jadi yang usianya di atas 60 tahun Bapak Ibu akan ada ibadah UMAS yang luar biasa. Yaitu pada hari Jumat 30 Agustus 2024 di Villa Lagenta. Wow, pendaftarannya terbatas. Silahkan Bapak Ibu segera mendaftar. Petugas kami di depan bisa mencatat nama Bapak Ibu Saudara untuk UMAS ya. Jadi gratis untuk UMAS, yang kalau yang belum UMAS bayar Bapak Ibu ya. Oh enggak, saya bercanda. Dan saya dengar beritanya sangat, acaranya nanti akan sangat luar biasa. Ada tarik tambang Bapak Ibu ya. Ada lompat karung Bapak Ibu Saudara, ada bawa kelereng, kemudian makan kerupuk juga Bapak Ibu Saudara ya. Oh, betul loh Bapak Ibu, serius ini ibadah UMAS ya. Jadi ayo yang UMAS, kalau Bapak Ibu Saudara orang tuanya bisa didaftarkan, diantarkan ya. Ayo supaya juga bertumbuh di dalam Tuhan dan memiliki komunitas di gereja BFA. Nah Bapak Ibu, ibadah kita di gedung kita yang baru di Baros 6 Oktober rencananya akan secara resmi mulai bulan Oktober jam 10 pagi Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu bisa bebas memilih mau di sini boleh, mau di sana boleh. Tentu kalau di gedung gereja kita yang baru lahan parkirnya sudah sangat siap. Jadi Bapak Ibu Saudara kami pastikan pasti dapat tempat parkir. Saya mohon maaf mungkin karena mall ini memang dipakai bersama sehingga Bapak Ibu kesulitan untuk mendapatkan tempat parkir. Tapi saya berharap itu tidak menghalangi semangat Anda untuk beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Nah setelah kita nanti membuka ibadah gereja di gereja kita yang baru, di tempat ini tetap ada jam ibadah. Jadi Bapak Ibu boleh memilih, silakan mau di sini boleh, mau di sana boleh Bapak Ibu. Di sana kapasitasnya belum terlalu besar karena kita masih memakai gedung yang kapasitasnya sekitar 700 orang. Karena gedung yang kapasitas 5.000 masih on the way, masih dalam proses penyelesaian atau finishing. Amin Bapak Ibu. Jadi tetap semangat untuk beribadah. Sampai jumpa ibadah minggu depan yang lebih luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.